Halo Lur, gimana kabarnya Lur? Monggo Lur, kita simak film kita berikut ini, judulnya ini Lur. Film ini adalah sebuah film drama romantis yang mengisahkan perjalanan emosional seorang wanita kaya bernama Gökçe, disutradarai oleh Erdem Topegos. Film ini menampilkan Funda Ayigit sebagai Gökçe, Alperen Duimas sebagai Metin Ali, dan Mehmet Gunsur sebagai Kenan Lur. Cerita ini mengeksplorasi tema hasrat, penemuan diri, dan konsekuensi dari mengejar fantasi yang berbahaya. Oke Lur, sudah siap Lur? Bekicotkan. Bekicot. Bağırmak istiyorum. Perkenalkan dengan tokoh utama film ini Lur, dia bernama Gökçe, adalah seorang wanita yang tampaknya memiliki segalanya Lur, kekayaan, pernikahan yang mapan dengan Kenan suaminya, dan memiliki seorang putra yang pintar dan masih kecil lucu Lur. Suaminya adalah seorang pengusaha yang sukses banget Lur. Dia pemilik sebuah perusahaan besar penerbitan buku terkenal di Turki. Namun di balik kemewahan dan kenyamanan hidupnya, Gökçe ini merasa hampa banget Lur. Dan dia merasa kehilangan gairah dalam kehidupannya. Pada perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Kenan memuji intuisi Gökçe dalam memilih naskah untuk diterbitkan, menunjukkan betapa ia menghargai peran istrinya dalam bisnis mereka Lur. Kitabmış. Şu nasıl? Geçenlerde bir haber görmüştüm. İstanbul. Anna Karenina'nın gerçekten var olduğuna inanıyor. Sadece inanmakla da kalmıyor. Ailesini terk edip Rusya'ya gidiyor. Nasıl ya? Suatu hari Gökçe menemukan sebuah naskah misterius berjudul Kul dalam bahasa Turki ya Lur, atau Eses dalam bahasa Inggrisnya Lur. Nah ini seperti judul filmnya Lur. Dan dia menemukan buku itu di kantor penerbitan suaminya. Nah naskah ini belum pernah sama sekali diterbitkan Lur, dan menceritakan kisah cinta penuh gairah antara penulisnya dengan seorang pria misterius yang hanya disebut sebagai Mr. M dalam naskah tersebut. Cerita dalam naskah tersebut membangkitkan emosi dan hasrat yang telah lama terpendam dalam diri Gökçe. Bu dünyadan olmayan biriyle karşılaştığını nasıl anlarsın? Ya o dünyaya ait olmayan nasıl insansın? Ya sen bir teyzen. Dan setelah dia menemukan naskah misterius itu, Gökçe pun merasa tergelitik oleh kisah yang ada di dalamnya Lur. Nah kisah itu benar-benar menggugahnya hingga ia terobsesi untuk mencari tahu siapa penulis buku ini dan apakah tokoh pria dalam cerita tersebut benar-benar ada di dunia nyata atau hanya fiksi, dan dia akan mencari tahu kisah buku tersebut ya Lur. Bu kitaba ulaşan her kimse karşıma çıkan tesadüflere sebep tek bir kişi olduğunu öğrenecek. M'nin ürkütücü saldırganlığı, gizemli sessizliği beni içine çekiyordu. Dan penelusurannya akhirnya membawanya ke kota kecil yang bernama Balat Lur, sebuah distrik tua di Istanbul yang kaya akan sejarah. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan Metin Ali. Dia adalah seorang pemahat tampan yang memiliki aura misterius, dan Gökçe segera merasa tertarik kepadanya sejak awal pertemuan itu. Dan bukan hanya karena kesamaan dengan tokoh dalam naskah buku itu, si Metin ini juga memiliki aura yang sangat cool, dan dia memiliki kehangatan dan kesederhanaannya membuat Gökçe menjadi jatuh hati kepadanya ya Lur. Dan ini begitu kontras dengan kehidupan mewah yang selama ini dijalani Gökçe, namun dia hambar bersama suaminya si Kenan ya Lur. Gökçe ben. Memnun oldum. Ararım ölçüler için.
Pada awalnya pertemuan mereka hanyalah terasa seperti kebetulan saja Lur. Namun semakin sering Gokce berkunjung ke bengkel kayu si Metin itu dengan alasan penasaran dengan naskah itu, maka semakin jelas pula bahwa ia mencari sesuatu yang lebih dari sekedar jawaban atas buku tersebut Lur. Metin sendiri menyadari bahwa ada sesuatu dalam tatapan dan sikap Gokce kepada dirinya. Gokce mulai merasa bahwa Metin memahami dirinya dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh suaminya si Kenan selama ini Lur. Karena sosok Metin ini benar-benar spesial di mata Gokce Lur, walaupun mereka baru kenalan ya Lur. Biraz daha yukarı. Yok, çok yukarı oldu. Azıcık ortası gibi. Aşağıya. Tamamdır burası bitti oldu mu? Oldu gibi değil. Beğenmediniz herhalde. Duvara mı monte etsek acaba? Yani bu aynı ayakla yapıldı. Bir de ağır da ahşap olduğu için zaten. Nah, suatu malam setelah menghabiskan waktu bersama di bengkel kayunya si Metin Lur, Gokce tidak dapat menahan perasaannya lagi. Percakapan mereka yang dalam ditambah lagi dengan suasana yang intim membuat batasan moralnya mulai runtuh waktu itu Lur. Dan tanpa berpikir panjang ia pun langsung mencium si Metin sebagai tanda-tanda cinta Lur, dan pria itu pun meresponnya dengan penuh gairah Lur, dan hingga akhirnya kis-kisan dan gelut-geludan pun akhirnya terjadi Lur. Ciuman pertama itu menjadi awal dari perserongan mereka Lur. Mereka pun mulai diam-diam bertemu di bengkel kayu si Metin itu Lur, atau mereka membuat rencana untuk bertemu di tempat-tempat terpencil agar tak ada orang yang tahu ya Lur, dan ini mereka lakukan berkali-kali Lur. Rahat bırakmıyorlar. Neyi görmek istiyor musun? İstiyorum. Ters ters baksana. Dan menikmati kebersamaan yang penuh dengan gairah dan kebebasan yang selama ini Gokce rindukan ada pada diri Metin ya Lur, dan perserongan ini tidak hanya bersifat fisik doang Lur, tetapi juga sudah menjurus ke emosional. Gokce merasa menemukan kehidupan baru dalam hidupnya ini dalam pelukan si Metin Lur. Sementara itu, Metin pun akhirnya mulai menikmati sensasi mendominasi dunia seorang wanita dari kelas sosial yang jauh berbeda darinya, dan ini nggak pernah terjadi sepanjang umur hidupnya. Hanya si Gokce lah yang pertama kali membuatnya merasa seperti ini Lur. Saat hubungan mereka mulai berkembang ke arah yang tak jelas Lur, Gokce pun mulai kehilangan pegangan antara realitas dan fantasinya selama ini. Dan ia terlibat semakin dalam di dunia yang diciptakan oleh naskah pada buku Cool itu Lur. Dia mengabaikan kehidupan nyata dan tanggung jawabnya. Dan dia benar-benar menemukan sosok karakter M pada diri si Metin ini. Dan dia benar-benar terkesima dengan sosok si Metin ini ya Lur. Dan Gokce pun perlahan mulai mempertanyakan apakah kehidupannya selama ini hanyalah ilusi doang, sementara hubungannya dengan Metin ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Maka obsesi ini membuatnya mengambil keputusan-keputusan yang sangat merugikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya, terutama si Kenan suaminya sendiri Lur. Dan seiring waktu berjalan Lur, perubahan perilaku Gokce mulai menimbulkan kecurigaan di antara orang-orang terdekatnya Lur. Si Kenan suaminya itu memperlihatkan bahwa Gokce seringkali menghabiskan waktu di luar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa memberitahunya lebih dulu. Dan ini juga nggak pernah terjadi, hanya terjadi belakangan ini doang. Dan ini nampak sekali mengganggu keutuhan rumah tangga mereka dan kenyamanan si Kenan dalam menjalani hubungan dengan si Gokce Lur. Konuşmak isterim aslında. Tamam sorarım. Fikir güzel de işleri çok kötü. Yazarın ismini biliyorsan.
Akhirnya kecurigaan ini pun mendorong si Kenan ini untuk menyelidiki lebih lanjut apa yang terjadi pada bininya yang tercinta ini. Kenapa dia bisa berubah seperti ini dan ini benar-benar di luar nurulnya lur. Puncaknya Kenan pun memutuskan untuk mengikuti Gokce lur. Dia pun menelusuri kota-kota dan mengikuti Gokce dari belakang. Dan betapa terkejutnya lur ketika dia menemukan bahwa bininya itu sering mengunjungi bengkel Metin Ali itu lur. Dan akhirnya konfrontasi pun tak dapat terhindarkan. Kenan menghadapi Gokce dengan bukti perserongannya. Sementara Gokce yang terjebak antara realitas dan fantasi yang diciptakan oleh naskah buku Kul itu harus mengakui hubungannya dengan Martin kepada si Kenan karena ia tak dapat lagi untuk mengelak ya lur. Niye öyle bakıyorsun? İsmi Duygu Akkaya. Biraz üzücü bir durum. Kadın ölmüş. Nah, setelah pengungkapan perserongan tersebut, kehidupan Gokce mengalami kehancuran lur. Dia pun merenungi bagaimana fantasi dengan buku Kul tersebut telah membawanya ke dalam kehancuran yang tak pernah terbayangkan olehnya selama ini. Sementara Kenan merasa benar-benar dikhianati dan dirinya hancur banget lur. Karena dia benar-benar mencintai Gokce bininya itu, apalagi mereka sudah punya anak ya lur. Nasıl ölmüş? Boğulmuş mu, vurulmuş mu? Nasıl? Bilmiyorum. Dan Kenan di akhir cerita membuat surprise yang tak terduga sama sekali untuk Gokce bininya tercinta itu lur. Dimana dia diam-diam mengunjungi Metin ke bengkel kayunya lur. Dan dia pun berbicara panjang seolah-olah tak terjadi apa-apa. Dia tak mau Metin tahu apa maksud dan tujuannya datang ke sini ya lur. Dan pada akhirnya dia pun mengundang Metin untuk datang ke rumahnya makan malam bersama dia dan bininya. Dan oleh karena itu Metin yang merasa tak enak untuk menolak akhirnya mengiyakan lur. Bir kitaplık yaptırmak istiyorum. Hallederiz, geliyorum hemen. Modern bir kitaplık. Oğlum hallederiz, ölçüleri yazma be. Tamam. Başka? Adresi yazıyorum o zaman. Nah, ketika malam tiba, akhirnya si Metin pun datang ke rumah si Kenan lur. Dan suasana malam itu benar-benar tegang banget lur. Nah, tiba-tiba saja Gokce pun keluar dan masuk ke ruangan tamu itu. Dan dia pun akhirnya terkejut melihat ada si Metin di dalam rumah. Dan dengan terpaksa pula akhirnya dia duduk bersama makan malam lur. Dan mereka pun makan malam bertiga malam itu. Zaman olmuyor. Bizim de işimiz o. Hatta en çok Gökçe olur. Değil mi Gökçe? Bugün insanları etkileyebiliyor. Don Quixote'daki gibi. O zaman da kendini şövalye zannedip sokaklara dökülen bir sürü insan var. Dan disitulah akhirnya Kenan pun menginterogasi mereka berdua hingga akhirnya tercapailah sebuah kesimpulan bahwa mereka benar-benar serong lur. Dan akhirnya Kenan menghantam mereka berdua dengan cacian dan makiannya hingga membuat si Metin ini emosi banget lur. Dia pun menghajar Kenan di depan Gokce bininya itu. Nah, pertarungan hebat pun akhirnya terjadi lur, hingga akhirnya mereka pun terjatuh ke kolam renang. Dan di dalam kolam itulah dengan pecahan kaca yang pecah, Metin pun akhirnya dapat mengalahkan Kenan dan si Kenan pun akhirnya mati lur. Dalam klimak yang tragis ini, Gokce pun menyadari bahwa Metin Ali hanyalah produk dari imajinasinya atas naskah buku Kul itu. Sebuah manifestasi dari hasrat dan ketidakpuasan yang ia rasakan dalam hidupnya selama ini. Naskah buku Kul itu yang memicu semua ini ternyata merupakan karya fiksi doang.
yang mencerminkan keinginan terdalamnya, dan Metin bukanlah tokoh dalam buku tersebut. Pada akhirnya Gokce pun harus menghadapi kenyataan pahit bahwa obsesinya telah menghancurkan hidupnya, meninggalkannya dalam kesepian dan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ashes adalah sebuah film yang mengeksplorasi batas antara fantasi dan realitas lur, serta konsekuensi dari membiarkan diri terperangkap dalam ilusi yang diciptakan oleh hasrat yang tak terpenuhi. Memadukan elemen romansa, misteri, dan drama psikologis dengan sinematografi yang memukau dan alur cerita yang mendalam, film ini mengajak penonton untuk merenungkan batas antara fantasi dan realitas lur. Itu hati-hati banget lur. Serta dampak dari keputusan yang kita ambil dalam pencarian makna dan kebahagiaan untuk hidup kita lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.